Makanan khas Batak. 1. Dali Nihorbo. Makanan khas Batak paling terkenal dan telah memperoleh gelar sebagai salah satu makanan unik di Indonesia ialah Dali Nihorbo. Mungkin, Dali Nihorbo terdengar sedikit asing, tetapi bila Gramedia melihatnya, mungkin akan tersadar bila sudah pernah merasakannya. Dali Nihorbo adalah makanan yang berbentuk seperti tahu dan terbuat dari susu kerbau alami. Cara pembuatannya ialah susu kerbau dimasak dengan menambahkan air garam, lalu dicampur dengan air perasan dari daun pepaya. Setelah didiamkan hingga cukup lama, susu akan mengendap dan mengental. Adonan inilah yang akan berbentuk mirip dengan tahu sutra. Berbeda dengan tahu kebanyakan yang digoreng terlebih dulu sebelum dinikmati, makanan ini tak perlu digoreng atau sudah siap untuk disantap. Makanan ini memiliki tekstur yang lembut, lumer di mulut, dan pastinya memiliki berbagai kandungan, yakni protein hewani, vitamin, dan mineral yang diperoleh dari susu kerbau alami. Makanan ini kerap disajikan bersama dengan makanan khas Batak lainnya seperti arsik. 2. Itak gurgur. Itak gurgur termasuk dalam kudapan sederhana yang dapat dibuat dalam waktu yang singkat. Makanan ini kerap disajikan saat berkumpul bersama dengan keluarga atau saat kedatangan tamu. Itak gurgur adalah kudapan yang terbuat dari adonan itak yang dicampur dengan parutan kelapa muda, gula pasir, dan air panas. Setelah adonan tercampur dengan baik, lalu adonan dibentuk dengan cara dikepal-kepal seperti membuat mendol, makanan khas Jawa. Bila telah terbentuk bulat lonjong setengah pipi, lalu dikukus sebentar hingga tampak kering. Setelah kering, barulah itak gurgur bisa disajikan. Gurgur berarti membara. Pada mulanya, makanan ini dipakai sebagai penyemangat untuk para pejuang terdahulu saat mengusir para penjajah. Di zaman sekarang, makanan ini dibuat untuk kudapan saat tengah berkumpul bersama keluarga atau teman. Perihal rasanya, itak gurgur memiliki rasa yang enak dan legit di mulut. 3. Lapet. Makanan khas Batak selanjutnya, yaitu lapet. Proses pembuatan dari makanan ini tidaklah sulit karena terbuat dari bahan-bahan yang mudah untuk ditemukan. Nama lapet sendiri diambil dari cara pembungkusannya yang dilipat-lipat dengan menggunakan daun pisang. Lapet memiliki bentuk seperti limas segi empat atau menyerupai nasi bungkus pada umumnya. Bahan pembuatan lapet, yaitu tepung beras, parutan dari kelapa yang memiliki usia matang, lalu dicampur dengan gula merah atau gula aren. Setelah dibungkus, kue lapet dikukus hingga mengeluarkan aroma wangi dari kue dan daun pisangnya. Kue ini kerap disajikan saat upacara adat suku Batak. Rasanya yang gurih dan manis sangat cocok untuk dihidangkan bersama dengan teh atau kopi panas. 4. Ombus-ombus. Ombus-ombus dalam bahasa Indonesia berarti hembus-hembus. Dinamakan demikian karena ketika memakan akan ada rasa panas dari dalam makanan ini. Bahan yang digunakan dalam pembuatan ombus-ombus tak jauh berbeda dengan lapet, yaitu tepung beras, parutan kelapa, dan gula aren. Meski demikian, yang membedakan ombus-ombus dengan lapet adalah susunannya. Bila dalam pembuatan lapet, gula aren dicampur langsung dengan adonan, tetapi dalam pembuatan ombus-ombus gula aren atau gula merah hanya diletakkan pada bagian tengahnya. Gula aren tersebut lalu dibalut dengan menggunakan adonan tepung beras dan parutan kelapa. Adonan tersebut lalu dibungkus dengan daun pisang, baru kemudian dikukus hingga matang. Makanan ini termasuk dalam kudapan wajib untuk setiap acara adat Batak. Kerap kali masyarakat Batak khususnya ibu-ibu akan bersama-sama dalam membuat makanan tradisional ini. 5. Kacang Sihobuk. Nama Sihobuk diambil dari nama desa yang berada di Sumatera, tepatnya di daerah suku Batak, yakni Desa Sihobuk. Kacang ini menjadi makanan khas Batak karena hanya dapat ditemukan di daerah tersebut. Sekilas, memang seperti tidak ada keistimewaan yang dimiliki oleh makanan ini, tetapi bila lebih dicermati lagi dari segi rasa dan warnanya akan ditemukan perbedaan. Kacang yang digunakan untuk membuat kacang Sihobuk ini dipilih dengan tepat untuk memperoleh kacang yang memiliki isi padat. Lalu, kacang akan direndam di bumbu asinan, yang kemudian proses memasaknya ialah dengan disangrai menggunakan pasir panas di dalam kuali. Rasa kacang Sihobuk lebih gurih dan lebih nikmat apabila dibandingkan dengan kacang seperti pada umumnya. Kacang Sihobuk bisa dijadikan sebagai oleh-oleh khas Batak karena banyak pusat oleh-oleh yang menjualnya. 6. Tipa-tipa.
Tipa-tipa dapat dikategorikan sebagai makanan ringan karena banyak disajikan sebagai teman ketika bersantai atau berkumpul sembari minum kopi atau teh. Tipa-tipa terbuat dari olahan padi yang sudah tua, sehingga makanan ini memiliki kandungan karbohidrat yang sama dengan beras. Adapun cara pembuatannya ialah dengan merendam padi selama 2 hari di dalam air bersih. Setelah selesai, lalu rendaman tersebut dibersihkan dan terpilih padi yang memiliki isian bagus. Langkah berikutnya, beras disangrai pada kuali hingga berwarna kecoklatan. Selagi masih panas, padi ditumbuk hingga beras yang ada di dalamnya menjadi pipi. Setelah ditumbuk, beras pipi tersebut kemudian ditampi hingga beras dan kulitnya terpisah. Setelah itu, baru tipa-tipa bisa dinikmati. Rasa yang dimiliki oleh tipa-tipa ialah renyah dan hampir sama dengan rasa rengginang dari Pulau Jawa. 7. Sasagun. Sasagun dapat dikatakan sebagai kudapan khas yang tak jauh berbeda dengan tipa-tipa. Meski demikian, sasagun tak hanya terbuat dari padi, melainkan juga dicampur dengan gula aren dan parutan kelapa. Tidak jarang, masyarakat Batak menambahkan sasagun dengan buah-buahan yang sedang musim di sana seperti nanas, pepaya, durian, dan jeruk untuk menambah cita rasa. Untuk memperoleh tekstur yang sedikit kasar, sasagun bisa ditambah dengan remahan kacang. Semua bahan tersebut disangrai hingga kering dan memiliki warna kecoklatan. Sasagun cocok untuk dijadikan sebagai teman bersantai dan berkumpul sembari menikmati teh hangat. Bila Gramedes malas membuat sasagun, di daerah Sumatera sudah banyak pedagang keliling yang menjajakannya. 8. Sirapege. Seiring dengan berkembangnya zaman, makanan khas Batak ini telah mulai sulit untuk ditemukan. Padahal, makanan ini dapat dikatakan cukup mudah dan sederhana dalam pembuatannya. Sirapege pada zaman dahulu merupakan menu wajib untuk menyantap ikan yang masih dalam kondisi mentah, hampir sama dengan makanan sushi yang berasal dari di Jepang. Cara mengonsumsi sirapege ialah dengan mengunyah ikan terlebih dahulu. Lalu baru memasukkan sirapege ke dalam mulut. Sirapege memiliki arti garam dan jahe yang juga merupakan bahan utama dari pembuatannya. Meski memiliki nama garam dan jahe, dalam pembuatannya sirapege masih menggunakan bahan lainnya seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai. Meski demikian, rasa asin yang disertai hangatnya jahe sangat mendominasi rasa dari sirapege ini. Pada saat ini, masyarakat sekitar terbiasa membuat sirapege dengan cara mencampurkan langsung ikan mentah yang diurap dengan sirapege dan disiram dengan asam cuka supaya ikan cepat matang. 9. Gadong. Kue gadong adalah makanan khas Batak yang terkenal akan bentuk dan rasanya. Memang seakan tidak ada yang istimewa dari bentuk gadong ini, tetapi bila diamati sekilas bentuknya serupa dengan perkedel kentang. Bahan yang dipakai untuk membuat makanan ini tidaklah sulit untuk ditemukan, bahkan cenderung mirip dengan lapet. Perbedaannya terletak dalam proses masaknya, yakni lapet dimasak dengan cara dikukus, sedangkan gadong dibuat dengan cara digoreng. Kue ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, serta cocok untuk disantap selagi panas. Bahkan, beberapa perusahaan yang ada di daerah Batak menjadikan gadong sebagai oleh-oleh bagi pengunjung yang datang. Jika Gramedes ingin membuat gadong sendiri, caranya cukup mudah, yaitu dengan mencampurkan tepung beras, parutan kelapa, dan gula aren atau gula merah hingga tercampur rata. Setelah itu, adonan yang telah tercampur rata langsung digoreng. 10. Mie gomak. Bila negara Italia memiliki makanan khas, yaitu spaghetti, maka Indonesia juga memiliki makanan sejenisnya, yaitu mie gomak khas Batak. Cara penyajian dari mie ini, hampir sama spaghetti, yaitu dengan menuangkan bumbu di atas mie-nya. Mie yang digunakan untuk olahan ini, dapat menggunakan mie olahan sendiri atau yang dijual di pasaran. Bumbu yang dituang di atas mie gomak ini mempunyai ciri khasnya tersendiri, yaitu rasa pedas yang berasal dari andaliman. Andaliman ditambah dengan bumbu rempah yang dibuat sehingga memiliki tekstur kental dan menambah cita rasa dari olahan mie khas Batak ini. Mie gomak telah cukup populer di berbagai daerah di Indonesia sehingga tidak sulit untuk menemukannya. Akan tetapi, bila ingin merasakan sensasi yang lebih autentik, Gramedes lebih baik datang langsung ke daerah suku Batak di Sumatera. 11. Daun ubi tumbuk. Makanan khas Batak selanjutnya tergolong sederhana, tetapi memiliki rasa yang luar biasa enaknya ialah daun ubi tumbuk. Makanan ini sangat favorit untuk menemani nasi putih dengan segala lauknya. Bahkan,
daun ubi tumbuk sudah banyak diperjualbelikan di berbagai daerah di Indonesia. Sesuai dengan namanya, bahan dasar dari makanan ini ialah daun ubi yang ditumbuk hingga membentuk daun yang pecah-pecah. Cara ini bertujuan untuk memperoleh tekstur lembut dengan sensasi yang sedikit kasar dari sayurnya. Setelah ditumbuk, daun ubi dimasak dengan menggunakan bumbu bawang putih, bawang merah, buah rimbang, cabai, dan santan. Sayur ini sangat cocok untuk disajikan bersama dengan ikan goreng atau ikan bakar pada saat makan siang. Di dalam makanan ini akan cita rasa pedas, gurih, asin, dan asam yang berasal dari buah rimbang. 12. Daun ubi jantung pisang. Olahan daun ubi yang selanjutnya adalah dengan mencampurkannya dengan bagian dari pohon pisang lainnya, yaitu jantung pisang. Selama ini jantung pisang memang telah dikenal sebagai bahan makanan yang menarik untuk dikonsumsi karena mempunyai aroma yang khas dan tekstur yang renyah. Tidak jauh berbeda dengan sayur daun ubi tumbuk, sayuran ini menggunakan tumbukan daun ubi yang ditambah dengan cincangan dari jantung pisang. Setelah bahan tercampur dengan rata, lalu ditambahkan bumbu yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, bungan kincung, serai, dan bumbu dasar lainnya, lalu ditumis hingga matang. Aroma dari jantung pisang dan bunga kincung dapat membuat perut menjadi keroncongan karena wangi dan rasanya. Jika sudah berada di daerah suku Batak, tak lengkap rasanya bila tak mencicipi menu yang satu ini. 13. Saksang. Jika Gramedes gemar masakan pedas, cobalah untuk mencicipi rasa pedas dari masakan saksang yang asli dari Batak. Makanan ini termasuk dalam makanan paling direkomendasikan ketika berkunjung ke Sumatera, khususnya di daerah suku Batak. Saksang terbuat dari olahan daging babi dan diambil dari bagian paling enak, yakni bagian perut. Perbedaan saksang dengan masakan lainnya ialah saksang menggunakan daging tanpa ada lemak atau jeroan dalam penyajiannya. Belum lagi, proses pemasakannya juga memakai darah daging babi untuk menambah kenikmatan serta rasa gurihnya. Masakan ini juga diberi campuran andaliman yang dapat menambah sensasi rasa pedas pada lidah saat menyantapnya. Daging empuk babi yang ditambah dengan campuran kuah kental pedas sangat cocok disantap ketika cuaca yang dingin di Sumatera. 14. Tanggo-tanggo. Jika hendak menikmati saksang, tetapi tak suka rasa pedasnya, Gramedes bisa juga dengan memilih tanggo-tanggo sebagai penggantinya. Masakan tanggo-tanggo mirip dengan saksang, tetapi menggunakan irisan daging yang lebih besar dan bumbunya dipisah dengan dagingnya. Sebelum dicampur dengan bumbu, daging babi terlebih dahulu digoreng, lalu dibumbui hingga meresap hingga ke dalam. Selain menggunakan daging babi, tanggo-tanggo juga kerap dimasak dengan bahan dasar daging anjing. Baik daging anjing maupun daging babi, akan sama-sama membuat Gramedes ketagihan dan ingin menyantapnya terus-menerus. Umumnya, makanan ini disuguhkan bersama dengan kuah kaldu yang berasal dari rebusan daging babi maupun anjing sebagai teman makannya. Jadi bila Gramedes berkunjung ke daerah Batak tidak ada salahnya untuk menikmati makanan yang satu ini sambil beristirahat untuk melepas penat. 15. Sambal tuktuk. Sambal tuktuk adalah sambal tradisional khas Batak. Kehadirannya bisa menambah kenikmatan dalam memakan nasi putih, ikan goreng, dan lauk lainnya. Sambal tuktuk memang tampak tidak ada yang berbeda dengan sambal lainnya, tetapi rasa dari andaliman akan menambah rasa pedas dan sensasi baru di lidah. Adanya campuran cincangan ikan yang diurap langsung juga turut menambahkan sensasi rasa tersendiri pada sambal satu ini. Sambal tuktuk sangat cocok untuk menemani makan siang yang cocok untuk disandingkan dengan berbagai olahan lauk gorengnya. Untuk mendapatkan sambal ini juga mudah karena hampir di setiap warung di daerah suku Batak menyediakannya. 16. Trites atau pagit-pagit. Makanan khas Batak yang selanjutnya ialah trites atau pagit-pagit yang terbuat dari olahan daun yang terdapat di dalam perut kerbau, sapu, maupun kambing. Makanan ini dapat dikategorikan sebagai makanan yang cukup ekstrim dan jarang ditemukan di daerah lain. Cara mengambil daunnya ialah saat menyembelih hewan ternak dengan ukuran besar seperti sapi dan kerbau, maka hingga pada lambungnya dapat ditemukan daun-daunan yang belum diolah dalam sistem pencernaan. Sayuran yang berada di dalam perut kerbau atau sapi tersebut yang akan diolah makanan khas Batak selanjutnya ialah trites atau pagit-pagit. Makanan ini terbuat dari olahan daun yang terdapat di dalam perut kerbau, sapu, maupun kambing.
Makanan ini bisa cukup ekstrim dan jarang ditemukan di daerah lain. Cara mengambil daunnya yakni dengan menyembelih hewan ternak seperti sapi dan kerbau, lalu membuka lambungnya hingga menemukan daun-daun yang belum diproses dalam sistem pencernaan hewan tersebut. Sayuran yang berada di dalam perut inilah yang akan diolah untuk makanan khas Batak ini. Dedaunan tersebut akan dicampur dengan menggunakan bumbu-bumbu khusus untuk menghilangkan rasa pahit. Makanan ini dipercaya dapat menyembuhkan penyakit maag dalam sistem pencernaan. Meskipun cukup ekstrim, makanan ini sangat diminati masyarakat suku Batak. Demikian sejarah Batak dan suku Batak dari sejarah hingga kebudayaannya oleh saya Ernawati Wiwik Manurung, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Pantai Kosta Kota Batam. Rabu tanggal 18 bulan Oktober tahun 2023.